menjadikan semua manusia ini dibekali potensi pengetahuan. Manusia pertama ketika diciptakan oleh Allah, sebelum diturunkan ke bumi, itu bekal pertamanya bukan harta benda, tapi pengetahuan. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Dan kami ajarkan pada Adam semua jenis pengetahuan, knowledge, semua. Sampai menghasilkan penemuan-penemuan. Kata Imam Mustafa Al-Marawi, dikuatkan di tafsir Al-Khazin Al-Baghawi, itu semua potensi yang akan dijalani Adam di bumi diajarkan oleh Allah. Cara bertani, cara berkebun, kemampuan berbahasa. Bahkan kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Khazin, 700.000 bahasa dikuasai. Hadirkan kepada Adam alaihissalam, semuanya. Dan beruntungnya kita, oleh Al-Quran kita disebut dengan Bani Adam, anak keturunan Adam. Saya buat persamaannya ya, fokus ini, fokusnya. Karena ini agak lain, ini universitas pendidikan, membuat kita lebih fokus. Papan tulisnya pun agak beda. Sini ya. Perhatikan. Pertama, manusia pertama disebut dengan Adam, bahasa Quran. Baik, saya berikan kesempatan untuk kita melihat sama-sama. Fokus ini. Sebelum diturunkan ke bumi, Adam diturunkan ke bumi, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas. Qulna biqu minha jami'an. Mulai saat ini kalian semua turun ke bumi. Sebelum turun, diberikan dulu bekal pengetahuan. Quran surah kedua ayat 31, posisi paling kiri sebelah atas. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan pada Adam semua jenis pengetahuan, sehingga bisa menemukan penemuan-penemuan. Sebutkan ini, sebutkan itu, sebutkan ini. Disebut dengan asma namanya. Bentuk jamak dari ism. Kullaha, semuanya. Baik, lihat persamaannya. Adam itu manusia bukan? Manusia. Baik, manusia. Dari mana taunya? Karena disebutkan dengan nama manusia. Adam disebut dengan manusia. Sejak diciptakan dibedakan dengan makhluk sebelumnya. Disebut dengan bashar. Bashar itu nama lain, lawan dari kata jin. Jin tidak nampak, bashar nampak. Diterjemahkan dengan manusia. Sifat-sifatnya nanti diurut lagi. Bashar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Makanya dibedakan dengan jin. Ayat 27 di Quran surah ke-15, Allah menyebutkan jin. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Jin kami ciptakan sebelum manusia dari api yang menyala-nyala. Setelah jin selesai diciptakan, dalam masa perkembangan diciptakan makhluk baru. Ayat ke-28-nya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar. Ini manusia. Sifatnya disebut dengan ins. Ketika disebutkan ins, disebutkan jinnya lagi. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Totalitas ibadahnya disebut dengan insan. Ya insan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insan. Ar-Rahman 'allamal Quran. Khalaqal insan. 65 kali disebutkan di Quran, di 63 ayat 43 surah. Tapi jangan lupa komunitasnya disebut juga dengan nas, keseluruhannya. Nas 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Surah paling favorit, Qul a'udzu birabbin nas. Baik, ini yang paling menarik. Adam disebut dengan nama Adam, tapi sebelumnya disebut dengan bashar. Sifatnya disebut dengan ins, totalitasnya disebut dengan insan. Sifat komunitasnya disebut dengan nas. Maka Adam manusia. Beda dengan makhluk sebelumnya. Baik. Sekarang turunkan sebentar. Adam Nabi bukan? Adam Nabi bukan? Rasul bukan? Yang bilang bukan angkat tangan. Yang bilang Rasul? Baik. Yang tidak angkat? Wallahu a'lam. Ini perjanjian kita ya. Kalau belum tahu katakan. Baik. Adam Rasul bukan? Wallahu a'lam. Adam Nabi bukan? Wallahu a'lam. Terus antum maunya apa? Lihat sini. Adam Nabi bukan Rasul. Nabi, perbedaannya Nabi diberikan risalah untuk dirinya, memperbaiki dirinya. Ya. Rasul diberikan risalah untuk ditebarkan pada umatnya. Ketika Adam diturunkan, siapa umatnya? Belum ada orang. Makanya Adam disebut Nabi. Rasulnya nanti zaman Nabi Nuh alaihissalam. Baru umat menyebar. Ketika ada penyimpangan-penyimpangan, ditugaskan jadi Rasul. Nuh alaihissalam Rasul, Adam Nabi. Tahu dari mana Adam Nabi? Quran surah ketiga Ali Imran ayat 33. Posisi paling kiri sebelah atas.
Innallaha astafa Adam. Sungguh Allah telah memilih khusus Adam dibandingkan manusia yang lain. Istafa pilihan menunjuk pada Nabi. Makanya di antara Nabi Muhammad disebut namanya dengan nama Mustafa. Al-Mustafa yang terpilih. Istafa. Adam Nabi. Wa Nuha. Nuh Rasul. Dari Nuh ke Adam ada kisaran 5-6 generasi. Setiap generasi minimal 1000 tahun. Nuh alaihissalam bin Mikhlail, bin Matusyada, bin Kinan, bin Anwas, bin Thith, bin Adam alaihissalam. Tayyib. Nuh baru Rasul, ini Nabi. Nah, sekarang apa kaitan dengan kita? Perhatikan sini. Ini kita. Manusia bukan? Nah, saya tanya, manusia bukan? Baik, yang manusia angkat tangan. Baik, sudah. Lihat sini, kita manusia, masya Allah. Nabi bukan? Awas, hati-hati ya. Bukan Nabi. Awas, kalimat Nabi Muhammad SAW dan Nabi ya ba'di. Tidak ada Nabi setelah saya. Tidak ada Nabi. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi, kita bisa tinggalkan. Kata para ahli hadis, kalimat Nabi la Nabi ya ba'di, tidak ada Nabi setelah saya, bukan sekedar menafikan tidak adanya Nabi setelah beliau, tapi menunjukkan dan mengesankan akan ada orang ngaku-ngaku Nabi setelah beliau. Begitu Anda mendengar itu, langsung tolak. Jadi kalau ada yang ngaku Nabi, antum gak usah kaget. Karena kata Nabi isyaratnya akan ada yang ngaku, gak usah kaget. Jadi begitu ada, itu justru menunjukkan bahwa sabda Nabi benar. Itu diantara mukjizat Nabi. Kalau Nabi tidak mengatakan itu misalnya, tidak muncul, gak ada masalah. Nabi katakan isyaratnya muncul, berarti sabda Nabi benar. Tinggal kita saja merespon bagaimana kebenaran sabda Nabi. Tinggalkan. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan di sini tidak ada yang ngaku Nabi. Ya. Kayak di Jawa Barat, hampir tiap bulan, Prof, ada Nabi baru. Jawa Barat. Hampir tiap bulan. Terakhir di Karawang itu, ya. Baik. Alhamdulillah. Teruskan sini. Ini Adam manusia plus Nabi. Kita manusia bukan Nabi. Di mana poinnya? Perhatikan sini. Ini yang paling penting. Karena ada manusia plus Nabi, maka cara Allah memberikan pengetahuan kepada beliau langsung diajarkan. Allama wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. 'Allama, diajarkan langsung. Tanamkan. Tapi kita manusia bukan Nabi. Dan beruntungnya kita disebut manusia bukan manusia biasa, tapi keturunan dari Adam, genetika Adam. Karena itu disebut dengan Bani Adam. 7 kali disebutkan di Quran. Bani Adam. Turunan dari Adam. Jadi kalau Adam oleh Allah dibekali pengetahuan, kita pun turunan Adam dibekali pengetahuan. Cuma bedanya, kalau Adam itu Nabi, kita bukan. Semua Nabi punya sifat diajarkan langsung oleh Allah. Tapi karena kita bukan Nabi, pengetahuan itu hanya ditanamkan dalam bentuk potensi saja. Potensi. Yang itu yang harus dikeluarkan dalam diri kita. Keluarkan. Jadi sesungguhnya antum itu, kalau mau jadi apa saja mudah diraih, karena potensinya ada. Gak ada manusia bodoh. Saya katakan tidak ada manusia bodoh. Penelitian terakhir di Swiss, dan insya Allah kami akan kunjungi, itu Allahu Akbar, ditemukan langsung non-muslim yang mengkaji bahwa tidak ada manusia bodoh. 90% otak manusia itu cerdas. 90%. Saya sudah presentasikan ini di ITB kemarin. 90% otak manusia itu cerdas. 5%-nya jenius. Jenius. Jadi kalau ada yang merasa jenius, jangan dulu bangga, otak antum cuma 5% yang dipakai. Sisanya agak sedikit error. Jadi kalau ada yang merasa lambat perkembangan, lambat belajar, lambat mencerna, gak usah pesimis juga, karena antum punya peluang 90% untuk cerdas dan 5% sisanya untuk jenius. Albert Einstein itu disebut lambat berpikirnya, sulit mencerna sesuatu, sampai keluar kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Keluar dari sekolahnya, menemukan bukunya Avicenna, Ibnu Sina, begitu dibaca langsung paham. Tiba-tiba dari yang error ini jadi yang 5% lain, jenius, naik. Nah, bagaimana cara kita mempercepat pemahaman kita untuk mengeluarkan potensi ini? Inilah yang mau saya sampaikan. Ada beda antara antum yang ada di masjid, di rumah Allah, apalagi namanya Sabilur Rasyad. Maka jalan untuk mendapatkan kematangan ini ditawarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam ranah keimanan kepadanya. Quran surah kedua ayat 282. Posisi paling kiri sebelah bawah. Saya kira ini wajib bagi teman-teman mahasiswa yang sedang belajar untuk memahami ayat ini. Nanti saya berikan rahasianya. Ini antara kita aja hari ini. Lihat sini. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 282. Posisi paling kiri sebelah bawah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Normalnya orang biasa
Allah tanamkan ikhtiar bagi setiap manusia untuk menggali potensinya. Caranya apa? Belajar. Itu standar. Makanya wahyu pertama turun belajar. Ikra, silakan. Tapi kan yang ikra bukan cuma antum. Yang lain juga ikra. Non muslim baca, yang lain baca, yang ini baca, yang itu baca. Jadi kalau syarat ingin pintar, itu baca. Tapi kalau syarat antum ingin dipercepat kepintarannya sampai Allah mengeluarkan potensi antum dengan bimbingan dia, maka antum naikkan statusnya dari cuma baca, isi dengan takwa. Lihat kalimatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ditafsir kemudian di Al-Baqarah ayat 282. Wattaqullah, tingkatkan takwa Anda kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Maka Allah akan bimbing Anda untuk mendapatkan kemudahan pengetahuan. Karena itu saya tegaskan kepada teman-teman yang masih belajar, jika Anda ingin akselerasi, peningkatan, percepatan kemampuan dalam memahami sesuatu, maka iringi pembelajaran Anda dengan peningkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan antum cek semua ilmuwan-ilmuwan kita yang kemudian karyanya diadopsi, diambil bahkan diplagiasi oleh orang-orang barat, itu memulainya dari takwa. Silakan cek. Rata-rata memulai dari salat dulu. Karena salat itu kalimat pertama di Quran sebagai ciri orang takwa. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran dengan segala derivasinya. Kalimat takwa pertama di Al-Baqarah ayat kedua sampai dengan 3-nya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa al-muttaqin? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman kepada Allah, wa yuqimunas shalah. Dia sempurnakan salatnya. Maka orang-orang dulu memulai dengan menyempurnakan salatnya. Bahkan teruskan di ayat keempatnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Yaitu orang-orang yang yakin dengan Al-Quran, wahyu yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dia kaji Al-Quran, dia hafalkan Al-Quran. Demi Allah saya katakan, ada penelitian menunjukkan orang yang sudah hafal Al-Quran itu minimal kecerdasannya meningkat 3 kali lipat. Dan semua mulai dari itu. Al-Kindi, Al-Ghazali, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Al-Battani, ya, Ibn Sina dan seterusnya. Itu semua memulai dari Al-Quran, tingkatkan salat, lahir penemuan yang luar biasa. Tadi saya contohkan di Masjid Islamic Center Al-Faruq, ya, tentang bagaimana Abbas bin Firnas baca surat Al-Mulk. Masya Allah, diberikan inspirasi sampai memunculkan prototipe pesawat terbang. Silahkan contoh yang lain. Jabir bin Hayyan, lahir tahun 810 Masehi. Cuman buka surat Al-Hadid, antum bayangkan Al-Hadid surah ke-57, baca ayat 25 sampai ayat ke-26. Tiba-tiba dari situ dibaca, wa anzalnal hadid, Allah turunkan besi diturunkan, diambil oleh beliau, diobservasi, masuk ke laboratorium sederhana, dikeluarkan sampai ke urutan paling kecilnya, sampai ditemukan atomnya dan seterusnya. Diambil, diadopsi, dikembangkan di barat. Saya tanya pada antum, ayo mahasiswa yang jurusan kimia, siapa penemu atom? Halo, bapak atom siapa? Kalau antum baca di buku-buku antum itu disebutkan John Dalton. Tapi tahukah antum kalau beliau itu melihat dari manusia orang Islam yang menemukan bukan John Dalton, Jabir bin Hayyan. Diinisiasi oleh beliau sampai sekarang nomor atom itu 26 untuk besi, simbolnya ferum. Tapi isotop yang paling stabil itu 57. Silakan kalau nggak percaya. Nomor atom besi itu Fe, ferum, nomornya 26 nomor atomnya. Isotop yang paling stabil 55, 56, 57, 58. Ini yang paling stabil itu. Dari mana nomor ini? Nomor surah ke-57 Al-Hadid. Bentuknya besi ayat 25 sampai ayat 26. Bisa nggak antum bayangkan, orang baca surat Al-Hadid menemukan turunan atom, orang baca Al-Mulk menemukan turunan pesawat, orang baca Al-Ma'arij, Ibnu Sina baca Al-Ma'arij, ditafsir kembali di As-Sajdah di ayat ke-5-nya, mengamati malaikat naik turun, langit bumi, ya, dalam ukuran sekian disebutkan, seharinya 1000 tahun, sehari 50.000 tahun, dianalisis, ditemukan malaikat diciptakan dari cahaya, diukur bandingkan, dibuat kitab Al-Basair, diturunkan pecahannya, dibaca oleh Einstein di kemudian hari, keluarlah teori IMC kuadrat. I sama dengan MC kuadrat. Siapa yang temukan? Orang Islam. Baca Al-Ma'arij, keluar teori ini yang kembangkan orang barat. Antum baca Quran dapat apa? Hai, kita butuh sesuatu, kan? Orang dulu baca, menemukan pengetahuan, diambil oleh barat, dikembangkan oleh mereka. Antum baca Quran, antum mengagumi sesuatu yang sesungguhnya ada sesuatu yang mereka ambil. Bagaimana cara baca kita? Dengan antum sekarang ada di Sabilur Rasyad. Harus beda, masuk masjid ini dengan masuk masjid lain pasti lain. Makanya silahkan cek orang tua kita selalu memberi nama dengan nama sifat. Al-Ikhlas, Al-Faruq, Al-Hikmah, Al-Ihsan, Al-Adalah. Untuk menunjukkan siapapun yang masuk ke masjid itu, dia memiliki sifat yang melekat pada nama masjidnya. Al-Ihsan, begitu masuk ke masjid itu ibadahnya serasa lebih dekat dengan Allah. Al-Hikmah, keluar dari situ lebih bijak.
Al-ikhlas, keluar dari situ lebih ikhlas. Kehilangan sandal, tenang aja. Sebilah masyar, apa keunggulan antum? Masuk sini dengan keluar mesti beda, lain. Coba lihat. Nanti saya tunjukkan setiap orang baca Quran keluar begini, keluar begini, keluar begini. Dan hebatnya tidak mengurangi ketawaduan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih tahajud juga, mereka masih kerjakan salat sunnah juga, mereka hafal Quran juga, mereka punya waktu untuk merajaah, penemuannya cukup banyak. Cek. Nah, ini maksud saya, jangan sampai kita hadir kemudian kita akan belajar, kita melupakan nama yang melekat pada tempat yang akan kita pelajari. Di masjid dan jamaahnya masjid, dan jangan lupa ketika dilekatkan di Quran disambungkan dengan pemiliknya Allah. Jadi kalaupun antum ingin tawadhu bukan karena antum pintar, tapi karena Allah memerintahkannya. Indama ya'muru masajidallah. Quran surah 9 ayat ke-18. Sungguh yang memakmurkan masjid Allah itu Allah yang minta antum tawadhu. Kalau Allah nggak minta mungkin kita nggak kerjakan. Allah yang minta antum taat. Kalau Allah nggak minta kita nggak mungkin kerjakan. Di semua yang kita kerjakan, baik ada pengetahuan, ada penemuan, ada yang lain, ambil jalannya, ambil kematangannya, tapi tetap jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala.